Bapak-bapak, Ibu-ibu dari seluruh Indonesia. Tadi saya sudah berkenalan dari teman-teman dari Klaten, dari Sidoarjo, Magelang, kemudian dari Makassar, NTT, Pontianak ya. Mungkin ada yang belum saya sebutkan juga. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang setia mengikuti webinar kesehatan yang diadakan secara rutin oleh The Golden Trees Honey Wine. Sesuai dengan moto kami yaitu Happy, Healthy, Harmony, kita semuanya mendukung Indonesia sehat supaya Indonesia makin maju dengan kesehatan yang semakin membaik. Hari ini kita akan berjumpa dengan Dr. Elizabeth Subrata, Healthy Diet dan Nutrition Advisor, yang akan membawakan topik kiat sehat dan awet muda dengan detox. Jadi seminar ini didukung oleh The Golden Trees Honey Wine, fermentasi madu hutan yang mengandung 3 bahan utama superfood, yaitu madu hutan yang kaya dengan enzim, komposisinya persis hampir sama dengan komposisi enzim yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian juga fermentasi dari jeruk lemon dan anggur yang kaya antioksidan. Seperti Bapak Ibu ketahui, antioksidan ini sangat bermanfaat untuk menangkal zat radikal bebas. Selain itu, ternyata antioksidan juga menjadi penangkal antiinflamasi. Jadi untuk zat antiinflamasi yang sangat berfaedah untuk teman-teman penyintas autoimun yang sering merasakan nyeri di tubuhnya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang asupan makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh dan bagaimana kita bisa menyehatkan tubuh kembali dengan melakukan detox atau mengkonsumsi fiber-fiber yang serat-serat yang sehat sehingga metabolisme tubuh kita bisa pulih kembali. Dan nanti Dr. Elizabeth juga akan memaparkan bagaimana dengan detox ini tubuh kita juga bisa recovery ternyata. Dan ini seperti judulnya, kiat sehat dan awet muda. Awet muda itu bukan hanya tampilan luar saja ya yang dimaksud dengan awet muda, tetapi juga bagaimana organ-organ tubuh kita ini meskipun umur kita sudah banyak, tetapi organ-organ tubuh kita ini tetap bisa regenerasi dan tetap sehat. Tanpa panjang lebar, saya serahkan forum ini kepada Dr. Edi Kristianto, penemu fermentasi madu hutan. Silakan, Dok. Terima kasih Bu Feni untuk kesempatan ini, dan kami ucapkan sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Dan saya yakin sekali acara hari ini akan menjadi berkat atau menambahkan banyak hal yang informasi yang teman-teman sangat butuhkan untuk kesehatan kita semua ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat menarik nih, yaitu kiat sehat dan awet muda gitu kan. Nah, ini 2 hal yang sehat dan awet muda itu banyak dicari orang nih ya, dan salah satu strategi yang sangat bermanfaat adalah dengan detox gitu ya. Oke ya. Nah, selamat pagi Dr. Elizabeth. Pagi Dok. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita ya. Dan saya akan bacakan webinar kita. Topik kita adalah kiat sehat dan awet muda dengan detox ya. Dan teman-teman nanti akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap dari Dr. Elizabeth dan juga bagaimana mengolah makanan yang sehat yang untuk detox ini ya. Dan Dr. Elizabeth Subrata adalah Healthy Diet and Nutrition Advisor ya.
Saya banyak sekali belajar dari Dr. Elizabeth nih ya. Dari dulu saya suka bukunya juga ya, dan sering mendengarkan webinar-webinar beliau ya. Dan beliau adalah penulis buku yang bestseller hingga saat ini ya. Judulnya adalah Rahasia Umur Panjang ya. Dulu zaman buku ini terbit jarang loh orang membicarakan mengenai hidup sehat, rahasia umur panjang, mengolah makanan sehat, dan beliau salah satu pelopornya di bidang ini ya. Jadi teman-teman beruntung sekali dan bersyukur sekali lah ya yang bisa hadir pada saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke Dr. Elizabeth Subrata. Ya, tepuk tangan teman-teman semuanya. Ya. Silahkan Dr. Elizabeth. Ya, terima kasih Dok untuk undangan. Saya kembali bicara, kali ini nggak bicara autoimun, tapi disuruh bicara awet muda oleh dokter. Saudara, pertama saya kaget juga, aduh mau bicara ini. Tapi saya baru pikir, ternyata bicara awet muda bukan cuma kulit yang awet muda, tapi juga bicara organ tubuh kita yang awet muda, betul ya? Bagaimana jantung kita bisa tetap awet muda, ginjal kita tetap awet muda, otak kita awet muda. Nah, sekali lagi itu tak lepas dari satu kata yang tadi disebut mengenai antioksidan, ya, nggak lepas dari nama antioksidan. Nah, antioksidan itu sekarang banyak suplemen ngaku-ngaku antioksidan, tapi sebenarnya di whole food, di makanan yang fresh itu banyak, ya. Tadi disebut diantaranya di kulit lemon. Nah, nanti kita bicara lagi yang lain, di buah, di sayur, juga banyak, hanya masalahnya. Semua orang tahu sih, cuma pada nggak kuat makan buah, makan sayur, ada yang giginya ngilu, ada yang makan sayur pahitnya, langunya, nggak enak, dan seterusnya, dan nggak bisa banyak akhirnya. Padahal tanah kita sekarang banyak fertilizer, betul ya, banyak pupuk. Jadi antioksidan juga pakai herbisida, pestisida, itu semua merampas minerals dan merampas vitamin yang ada di sayur, merampas antioksidan. Lalu lagi seharusnya. Itu sebabnya berbagai usaha sekarang diupayakan supaya kita bisa tetap mendapat antioksidan yang banyak. Salah satunya adalah dengan kita buatkan aja jadi smoothie gitu ya. Jadi hari ini saya akan banyak bicara mengenai teknik pembuatan smoothie ini. Smoothie tahu ya, kalau bicara bukan jus ya. Kalau bicara smoothie adalah seperti jus tapi lebih kental karena fibernya disertakan. Itu namanya smoothie. Gitu ya. Fibernya disertakan jadi lebih kental. Ada yang bilang lagi, aduh tambah nggak enak lagi, mereka pikir jus. Kalau jus cuma airnya, yang nantinya kalau fibernya dibuang, yang nantinya selalu bisa menimbulkan bahaya kencing manis atau diabetes, ya karena gula yang terlalu tinggi, karena Tuhan ciptakan fiber kan. Dengan adanya fiber, nanti jadinya bisa diabsorpsi atau penyerapannya di usus menjadi pelan-pelan, slowly gitu ya, jadi kadar gulanya dalam darah tidak terlalu tinggi. Itu sebabnya kita lebih baik bicara smoothie. Kalau smoothie saya pernah bicara dulu juga sih di sini, saya ulang lagi ya, itu memerlukan alat yang namanya blender, bukan juicer gitu kan. Jadi kita nih prosesnya blending, bukan juicing gitu. Nah, itu sebabnya nanti ada beberapa klip ya, ada klip yang akan ditunjukkan untuk supaya kita bisa praktekkan. Tapi sebenarnya hanya untuk itukah, untuk kita awet mudakah kita makan itu? Pertanyaannya begitu ya, atau ada yang lain. Nah, hari ini diberi judul oleh Dr. Edi juga adalah untuk detox gitu. Detox itulah membuang toksin, D itu buang ya, buang. Jadi detox artinya buang toksin. Nah, buang toksin itulah yang mengakibatkan banyak hal. Di antaranya bicara tadi awet muda. Bicara awet muda sekali lagi bukan bicara kulit saja, bicara rambut, bicara kuku dan seterusnya, tapi organ dalam tubuh kita. Menarik ya. Jadi betul-betul supaya kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Tuhan bilang umur di tangan panjang, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kaya dan terhormat. Artinya bersamaan dengan umur kita yang panjang gitu ya, tapi di tangan kiri kita masih
kaya dan terhormat. Ini bicara produktivitas, bicara saya lihat Dr. Edi bikin di subtemanya kita energi, kita vitalize gitu ya, di revitalize tiap hari. Dan itu ada lagi ya, kalau kita bicara kitab suci, Tuhan juga bilang ketika kita sudah tua, kita akan masih kalau ada ayat yang bilang di bahasa Indonesianya gemuk dan segar gitu. Tapi ternyata bahasa Inggrisnya bukan gemuk dan segar, tapi adalah fresh gitu ya, masih penuh vitalitas begitu ya, dan greens dan segar. Jadi bukan gemuk ya. Nah, kalau gemuk rob your life for years ya saudara ya. Kalau kita gemuk, saudara, itu merampas umur kita, sebaliknya. Jadi bukan gemuk. Tapi ini berjanji bahwa sampai kita tua sekalipun kita akan remain vital and greens. Jadi tetap penuh vitalitas and greens. Nah, kita mau ngomong di sini hari ini. Jadi kita harus upayakan ya, selalu kehendak Tuhan adalah kita berumur panjang, tapi bukan hancur lebur masih tubuh kita, jantung kita dan seterusnya, kita cuma hidup dengan obat, tapi berumur panjang, tapi masih remain vital and greens ya. Nah, menarik sekali, nggak lepas lagi sekali lagi dari satu kata antioksidan tadi. Menarik sekali, jadi kita mau bicara antioksidannya, kalau kita bicara tadi autoimun, antioksidan lah yang ngeguyur gitu kira-kira ya, yang menenangkan reaksi inflamasi yang ada di tubuh kita yang menyebabkan autoimun, itu juga kan ya, kalau dikaitkan dengan autoimun yang biasa kita bicara. Tapi hari ini kita bicara yang ini, yang basic ini ya. Oke, jadi kita perlu sekali saat ini untuk buang toksin, lalu setelah itu buang toksin ya. Caranya adalah dengan salah satunya dengan memakan banyak sekali buah sayur yang penuh antioksidan ini gitu. Nah, dari situ nanti kita akan lihat, kita akan lebih energik dan sebagainya. Oke, sebelum itu ini baru opening, nanti saya akan putarkan aja video dulu untuk semua bisa merasa bisa lihat rapot kita ya. Kita nih bener nggak sih perlu detox gitu? Aku kayaknya fine-fine aja. Saudara, saya sering cerita ya, WHO bilang kalau standar sehat itu bukannya kalau kita lagi bisa belanja ke toko, lalu kita bisa kerja, lalu kita bisa jalan-jalan, kita bisa ngapa-ngapain gitu, itu sehat. Tapi WHO bilang sehat itu indikatornya adalah waktu pagi hari. Kalau pagi hari kita bangun masih kita segar gitu ya, itu sebenarnya sehat. Tapi kalau kita bangun pagi hari, kita letih, lelah, lesu, kita perlu kopi untuk stimulate kita, nah itu udah nggak sehat tuh. Walaupun akhirnya Anda ke kantor kerja dari pagi sampai malam, gitu kan, kerja keras, tapi sebenarnya enggak ya. Kita bisa, kalau dicek lab mungkin kebakaran laboratoriumnya, gitu ya. Kayaknya di luarnya seperti sehat, bisa kerja. Jadi patokan sehat, nggak sehat, bukan dari kita bisa kerja, nggak bisa kerja, tapi waktu pagi hari. Ya. Jadi pagi hari apakah kita bangun gampang, mudah? Nah itu nanti ya, saudara lihat nih salah satunya yang kita mau bicarakan. Jadi banyak sekali. Ya, yang bikin manusia lain sebenarnya betul ya. Tapi yang kedua adalah waktu kita rasanya kita energik, waktu kita bisa kerja ini dan itu, karena waktu kita bekerja sebenarnya akan keluar satu hormon bahagia yang namanya endorfin, gitu kan. Waktu Anda kerja, coba deh kalau lagi letih, lagi saudara pusing gitu, stres, coba kalau orang Sunda ya bilang bebenah. Kalau orang Jawa bilang noto, beresin rumah gitu, gini gitu. Saudara kerjain, saudara tiba-tiba kita bahagia sendiri dan segar. Masalahnya tapi ya ampun, saya mau pungut sepatu aja di kolong meja susah banget, lemes banget, rasanya udah males gitu. Nah itu artinya banyak toksin ya. Kita lihat sekarang rapor.